Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardianto dengan NIM 2202 4014057, Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas final dari mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem. Tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan definisi dari flowchart. Yang kedua, definisi dari diagram objek serta berikan contohnya. Yang ketiga, proses desain interface, ada beberapa dan jelaskan. Yang keempat, pengertian dan tujuan dari UML. Yang kelima, use case diagram, definisi dan berikan contohnya atau tampilan gambarnya. Yang keenam, activity diagram, berikan contohnya, tampilkan gambarnya. Yang ketujuh, sequence diagram, manfaatnya dan jelaskan. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi dari flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur atau proses secara visual menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart ini biasa digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap langkah-langkah dalam suatu sistem, program, atau prosedur kerja. Nah, selanjutnya definisi dari diagram objek. Diagram objek adalah salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menampilkan objek-objek yang hubungan antar objek dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Diagram ini merupakan instansiasi dari diagram kelas, yang berarti diagram objek menggambarkan contoh nyata dari kelas dan relasinya yang saat runtime. Singkatnya yaitu diagram objek menunjukkan kondisi nyata dari sistem pada satu waktu tertentu, termasuk nilai, atribut, objek, dan hubungan yang terjadi antar objek. Contoh dari diagram objek yaitu misalkan kita punya kelas diagram dengan dua kelas, di mana mahasiswa memiliki atribut nama NIM, kemudian dosen memiliki atribut nama NIDN. Kemudian proses desain interface. Dalam analisis dan perencanaan sistem, proses desain interface atau antarmuka adalah tahapan penting untuk memastikan interaksi antar pengguna atau user dan sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Proses ini mencakup beberapa langkah utama yang bertujuan untuk merancang tampilan dan pengalaman pengguna, user experience atau UX yang baik. Kemudian ada proses desain interface yang meliputi yang pertama itu identifikasi pengguna, kemudian analisis tugas, lalu desain navigasi, pembuatan prototipe, kemudian desain visual, pengujian, kemudian yang terakhir interaksi. Selanjutnya UML atau Unified Modeling Language. UML ini adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendeskripsikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. UML ini bukan bahasa programan tetapi merupakan alat bentuk visual atau diagram untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. UML ini digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk membantu komunikasi antar analis, perancang, developer, dan stakeholder lainnya. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan sistem, kemudian menentukan struktur dan perilaku sistem, mendokumentasi sistem, membantu proses analisis dan desain sistem, kemudian yang terakhir standarisasi komunikasi. Selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram yaitu adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau aktor dan sistem melalui serangkaian use case atau kasus penggunaan. Diagram ini menunjukkan fitur atau layanan yang apa saja yang disediakan oleh sistem.
siapa yang menggunakannya dan bagaimana interaksinya. Seperti contoh pada use case OVO, di mana user itu akan login, kemudian registrasi dan validasi data. Selanjutnya dia akan top up dan akan menghasilkan saldo. Selanjutnya dia bisa transfer ke sesama OVO atau ke rekening bank. Kemudian ada payment yang dimana ada tagihan dan pemesanan. Selanjutnya ada activity diagram atau diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini adalah representasi visual dari langkah-langkah dalam suatu proses. Mirip dengan diagram alir. Diagram ini menggambarkan aliran kontrol dan tindakan dalam sistem atau proses. Sering digunakan dalam pemodelan proses bisnis dan menggambarkan langkah-langkah dalam use case. Adapun contoh dari diagram aktivitas, kemudian verifikasi dan akan menampilkan menu utama. Lalu dia akan pilih menu obat yang masuk, kemudian akan input data obat masuk, kemudian akan menampilkan data yang tersimpan pada database. Selanjutnya adalah sequence diagram. Itu adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang menggambarkan bagaimana objek-objek dalam suatu sistem saling berinteraksi dalam urutan waktu tertentu. Diagram ini biasanya berfokus pada urutan pesan yang dikirim antar objek untuk menjalankan suatu fungsi atau proses. Adapun manfaatnya yaitu pertama, menunjukkan alur interaksi secara sistem secara jelas, kemudian membantu desain sistem yang terstruktur, kemudian selanjutnya mempermudah komunikasi antar tim, mendeteksi kesalahan atau ketidakefisien proses lebih awal, kemudian dokumentasi sistem yang baik, dan terakhir mendukung implementasi dan pengujian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.